Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Kita bertemu kembali di dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Wulandari Setianingrum. Untuk anak-anak ibu yang hebat, semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita masih akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang teks prosedur. Tetapi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengembangkan sebuah teks prosedur. Lalu, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah menyusun rancangan garis besar suatu prosedur, kemudian mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaannya. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah mengartikan kata-kata yang sulit. Kira-kira apa ya maksudnya? Nah, kalau misalnya anak-anak sendiri, biasanya ketika membaca sebuah teks prosedur, pasti ada beberapa kata-kata yang sulit atau anak-anak belum tahu artinya apa. Nah, kita bisa mengartikan kata-kata yang sulit terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan bantuan kamus. Boleh membuka kamus atau anak-anak bisa mencarinya melalui kamus elektronik. Yang perlu anak-anak perhatikan adalah jika arti kata tersebut berdasarkan kamus itu dinamakan makna leksikal. Kemudian kalau arti kata itu berdasarkan konteks kalimatnya disebut sebagai makna struktural. Bagaimana contohnya? Ini Ibu sudah memberikan satu contoh. Ibu bacakan dulu teksnya. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menemukan nominal gaji yang ia harapkan, karena dianggap dapat melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Sekarang di sini, Ibu sudah memberikan warna yang tebal pada kata kandidat. Untuk membedakannya bagaimana? Untuk yang makna leksikal berarti yang berdasarkan kamus, kandidat itu artinya adalah yang pertama calon atau bakal. Kemudian yang kedua artinya adalah pengikut atau penempuh ujian. Untuk makna strukturalnya yaitu berdasarkan konteks kalimat, yang dimaksud kandidat dari kalimat di atas adalah calon pegawai. Jadi, maksud dari kalimat itu adalah pewawancara sangat menghargai calon pegawai. Sekali lagi ya, calon pegawai yang mampu menemukan nominal gaji yang ia harapkan karena dianggap dapat melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Nah, itu artinya. Nah, yang kedua yaitu memaknai maksud teks secara keseluruhan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang ada di dalam suatu teks prosedur. Setelah kita memahami, kita mengetahui dengan jelas apa isi dan langkah-langkahnya, kita dapat mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam teks tersebut. Contohnya apa nih? Contohnya, teks tentang wawancara kerja, kemudian topik umumnya apa? Oh, ternyata topik umumnya adalah bagaimana cara mengikuti suatu wawancara ketika kita melamar suatu pekerjaan. Kemudian, tujuannya adalah ketika kita mengikuti langkah-langkah tersebut, harapannya adalah kita dapat diterima di suatu perusahaan tersebut. Nah, itu contohnya. Apa yang akan kita pelajari yang kedua, yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan
isi, struktur, dan aspek kebahasaannya. Sekarang anak-anak dapat melihat di sini ada 3 macam teks prosedur dengan memperhatikan isinya terlebih dahulu ya anak-anak ya. Biasanya teks prosedur itu memiliki 3 tema. Yang pertama adalah tema kebiasaan hidup. Contohnya apa? Contohnya adalah kiat hidup sehat di masa pandemi misalnya. Atau yang kedua, kiat belajar yang menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah teks bertema aktivitas tertentu. Contohnya adalah cara membuat roti. Ini bagi anak-anak yang misalnya suka membuat roti di rumah. Kemudian bagi anak-anak yang suka dengan hewan, itu bisa cara memelihara kucing. Atau kalau misalnya anak-anak suka dengan tanaman, bisa aktivitasnya atau temanya adalah cara menanam bunga anggrek. Nah, itu juga bisa. Atau aktivitas-aktivitas keseharian lainnya yang biasanya anak-anak lakukan di rumah atau kita sebagai pembaca biasa menemukan teks prosedur tersebut. Yang ketiga ada teks bertema penggunaan alat. Ini biasanya kalau kita membeli elektronik ya, misalnya laptop, berarti kita melihat dulu nih bagaimana cara penggunaan laptop dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau dilihat dari strukturnya, anak-anak masih ingat ya kemarin kita sudah mempelajari struktur teks prosedur. Ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah langkah-langkah atau tahapan, kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, untuk melihat struktur teks prosedur ini, silakan nanti anak-anak melihat kira-kira dalam teks itu ada pernyataan umumnya tidak. Kemudian langkah-langkahnya ada atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Biasanya beberapa teks prosedur yang sudah Ibu temui itu hanya ada pernyataan umum dan juga langkah-langkahnya. Penegasan ulang tidak semua ada di setiap teks prosedur. Sebelumnya, Ibu sudah pernah ya membahas tentang apa saja unsur kebahasaan teks prosedur. Tentunya anak-anak masih ingat ya, yang pertama adalah kata kerja imperatif, kemudian yang kedua adalah menggunakan kata teknis. Nah, ini biasanya berkaitan atau yang dibahas di dalam suatu teks prosedur. Yang ketiga adalah konjungsi dan partikel. Konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata hubung. Kemudian partikel itu biasanya contohnya ada lah, ada kah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menggunakan pernyataan persuasif. Yang kelima adalah deskripsi alat. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak menemui sebuah teks prosedur, silahkan dilihat dari unsur kebahasaannya. Apakah teks itu ada atau menggunakan kata kerja imperatif atau menggunakan persuasif atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita lihat apakah unsur kebahasaan teks prosedur itu sudah lengkap atau belum. Kemudian, mengembangkan teks prosedur itu juga berkaitan dengan bagaimana caranya kita bisa menyusun teks prosedur dengan baik. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau yang dapat dilakukan. Biasanya, kalau misalkan nanti anak-anak menyusun teks prosedur, inventarisasi dulu, 1 apa, 2 apa, dan seterusnya. Yang kedua, yaitu menentukan tema kegiatan. Tema kegiatan itu yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, yang ada 3. Tema kegiatan yang sudah anak-anak inventarisasi itu berkaitan dengan apakah kebiasaan hidup, atau misalkan aktivitas tertentu, atau misalkan penggunaan alat. Karena nanti ketika anak-anak sudah menentukan tema kegiatan, maka anak-anak bisa tahu judulnya apa,
menggunakan kata kiat atau menggunakan kata cara, nah itu tergantung dari tema kegiatannya. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Topik-topik kegiatannya apa? Langkah-langkahnya kira-kira bagaimana? Nah, kita buat kerangkanya terlebih dahulu. Yang keempat yaitu mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi, ketika kita sudah membuat tadi ya garis besarnya, kita baca kembali. Kira-kira garis besar yang sudah kita buat itu benar atau tidak, kemudian mudah dipahami oleh pembaca atau tidak. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan. Kita bisa mengumpulkan nih beberapa referensi-referensi lain untuk memperkuat apa yang sudah kita susun. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Kemudian, kalau misalkan anak-anak sudah dapat membuat teks prosedur dengan baik, kita harus menyuntingnya terlebih dahulu. Kita lihat kembali apakah kalimat yang kita gunakan itu sudah baik atau belum. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menyunting teks prosedur? Yang pertama adalah kebenaran isinya. Pastikan apa yang sudah anak-anak tulis itu benar, sesuai dengan langkah-langkahnya. Karena apa? Kalau tidak sesuai kebenaran isinya, itu dapat membahayakan pembaca. Kok bisa membahayakan pembaca, Bu? Iya, kalau misalkan nanti teks prosedur yang dibaca itu adalah teks prosedur yang isinya adalah penggunaan bahan-bahan atau benda-benda yang berbahaya. Misalkan di situ meracik obat. Nah, kalau misalkan itu langkah-langkahnya tidak benar, maka dapat menimbulkan suatu permasalahan yang besar. Jadi, kita harus benar-benar mengetahui isi atau langkah-langkah yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Kemudian yang kedua adalah struktur teksnya. Jadi ya, pastikan teks prosedur yang akan anak-anak buat itu ada pernyataan umumnya, ada langkah-langkahnya. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Kemudian yang ketiga adalah kaidah kalimat. Dalam membuat suatu teks prosedur seringkali kita membuat kalimat yang terlalu panjang atau terlalu berbelit-belit. Kemudian dalam kalimat tersebut kita biasanya menggunakan konjungsi atau kata hubung yang kurang tepat. Itu juga bisa. Yang terakhir adalah penggunaan ejaan atau tanda baca. Ini biasanya yang harusnya ditulis kecil menjadi besar, atau misalkan teks atau kalimat tersebut seharusnya menggunakan tanda koma, tetapi kita ganti dengan kata hubung. Nah, ini Ibu sudah memberikan contoh menyunting sebuah teks prosedur. Di sini ada 3. Mari membacakan dari yang pertama. Jika Anda mengenali diri sendiri, ketika Anda melihat keberhasilan orang lain, membuat Anda terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih. Nah, ini yang Ibu garis bawahi adalah pada kata membuat. Kenapa ini menjadi salah? Seharusnya kata membuat ini kita hilangkan. Kita ganti menjadi tanda koma. Kemudian kita lihat untuk kalimat yang nomor 2. Nih, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar supaya kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Yang pertama, kalau dari penulisannya ada kata disampaikan. Kenapa itu menjadi salah? Karena di situ bukan merupakan kata depan. Di situ bersifat sebagai imbuhan. Oleh karena itu, penulisannya harusnya disambung, disampaikan. Kemudian, di kalimat awal, di sini ada kata agar dan supaya. Kata agar dan supaya itu sama-sama kata hubung atau konjungsi. Jadi harus kita hilangkan salah satu. Jadi kata yang tepat adalah agar. Kemudian untuk contoh yang ketiga, di situ ada kalimat
Hindari mengkritik atasan atau rekan kerja sebelumnya, karena ini menunjukkan sikap yang tidak profesional. Hati-hati, di sini apa yang salah? Sepertinya kalau kita lihat secara sekilas itu tidak salah ya, tetapi ternyata penulisannya ini adalah penulisan untuk kata asing. Ya, di sini S-nya 2. Nah, seharusnya karena ini bahasa Indonesia, jadi kita upayakan menggunakan penulisan bahasa Indonesia, yaitu kita cukup hilangkan S, salah satu, jadi profesional. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Kalau misalkan anak-anak masih ada yang belum jelas, silakan anak-anak dapat bertanya di kolom komentar Classroom atau dapat melalui chat WhatsApp group. Untuk ketugasannya silakan anak-anak lihat, Ibu sudah buatkan LKPD-nya di file PDF yang Ibu share di Classroom. Sampai ketemu kembali anak-anak. Semoga kalian belajar selalu dengan keadaan semangat. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Sampai bertemu lagi.